pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pengerukan retensi Seroja dan muara Sungai Bayas untuk mengantisipasi banjir jelang musim hujan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan sterilisasi dan edukasi terkait bahaya dan penanganan rabies. Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Jumat 13 September tahun 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Andi Ruskan, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Kota Palembang akan melakukan pengerukan retensi Seroja dan muara Sungai Bayas untuk mengantisipasi banjir jelang musim hujan. Memasuki akhir musim kemarau dan beralih ke pancaroba, pemerintah Kota Palembang melakukan langkah antisipasi banjir dan genangan air di beberapa titik di Kota Palembang. Sekda Kota Palembang Aprizal Hasim mengatakan untuk mengantisipasi terjadinya genangan air dan banjir pada musim penghujan nanti telah menginstruksikan Dinas PUPR dan DLHK untuk membersihkan aliran air seperti di kawasan Jalan Seroja yang berbentuk cekungan. Saat debit air tinggi akan mengenangi 2 kelurahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut akan dilakukan pengerukan retensi di Seroja pada awal bulan Oktober mendatang. Ada itu cekungan di sana dan itu kalau musim hujan yang deras di sana itu beberapa kelurahan yang ikut tergenang air. Nah, itu kami tinjau dan insya Allah mudah-mudahan pada akhir bulan ini atau awal bulan Oktober nanti itu pengerukan kolam retensi di retensi Seroja di belakang Universitas nanti itu akan dikerjakan oleh pemerintah kota dan itu insya Allah mudah-mudahan akan berguna bagi seluruh masyarakat yang ada di 2 kelurahan di daerah situ yang kalau banjir besar atau hujan deras itu akan tergenang air. Aprizal Hasim menambahkan selain membersihkan dan pengerukan retensi Seroja, pemerintah Kota Palembang juga akan membersihkan aliran muara Sungai Bayas yang tersumbat sampah dan sedimentasi. Sementara itu, untuk mengantisipasi potensi banjir pada musim hujan nanti, akan menyiapkan pompanisasi dan petugas untuk mencegah terjadinya genangan air. Badan Pemeriksa Keuangan Sumatera Selatan menyoroti potensi penyalahgunaan retribusi pasar di Banyuasin yang tak masuk ke kas daerah. Silakan rekan Rocky. Ya, pendengar, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan menyoroti penggunaan uang dari retribusi sejumlah pasar di Kabupaten Banyuasin yang tidak masuk ke dalam kas daerah. Nah, dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK Sumsel terhadap LKPD pemerintah Kabupaten Banyuasin tahun 2023, nilai pungutan retribusi mencapai 167 juta rupiah lebih. Nah, adapun pasar-pasar yang dimaksud ini adalah Pasar Pangkalan Balai, Pasar Betung, dan Pasar Sukajadi. Di Pasar Pangkalan Balai, penerimaan atas pungutan sewa kios yang tidak masuk ke kas daerah sebesar 69 juta rupiah, kemudian Pasar Sukajadi sebesar 72 juta lebih, dan Pasar Betung sebesar 25 juta lebih. Nah, berdasarkan penelusuran BPK, pihak pengelola pasar menyebut jika kios atau los di 3 pasar yang dilakukan penarikan retribusi namun tidak masuk ke dalam kas negara itu adalah kios-kios yang masuk dalam klasifikasi kios atau los swadaya. Diketahui bahwa los swadaya ini adalah sebagian lahan kios atau los yang tidak dilaporkan pengelola pasar dalam penatausahaan baik lokasinya, data penyewa, tarif retribusi, dan penyetoran retribusi yang telah dipungut kepada pihak Diskoperindak. Nah, kemudian pengelola pasar juga menyebut dari penerimaan retribusi itu digunakan untuk kebutuhan operasional pasar sebesar 164 juta lebih, sehingga sisa sebesar 2,6 juta lebih yang belum disetor ke kas daerah. Kebutuhan operasional yang digunakan diantaranya untuk pembayaran listrik, upah petugas pungut, jasa angkut sampah, ATK, dan juga transport. Pengeluaran operasional tersebut menurut BPK sudah didukung dengan bukti pembayaran berupa kwitansi. Nah, selain itu juga BPK juga menemukan ada pendapatan dari pungutan harian berupa kebersihan, keamanan, dan WC dari Pasar Betung
yang tidak distorkan ke kas daerah dan digunakan langsung untuk operasional pasar sebesar 33 juta rupiah. Jadi totalnya dari retribusi loss swadaya tadi dan operasional tadi yang digunakan langsung untuk operasional totalnya 198 juta rupiah. BPK memberi penekanan bahwa terjadi potensi resiko penyalahgunaan penerimaan pendapatan retribusi pasar dari pungutan secara langsung kepada pemilik loss swadaya. Sementara itu, kami sudah mengkonfirmasi kepada Kabid Pasar Disperindak Banyuasin, Pensi Cahyadi, yang mengakui memang ada pungutan kepada kios swadaya yang digunakan untuk kebutuhan operasional. Nah, namun ada kelebihan bayar yang ke kas negara itu yang sudah dikembalikan, namun ini bukan terkait dengan retribusi, tapi hanya kesalahan administrasi. Berikut pernyataan Pensi. Yang untuk operasional, kami untuk operasional untuk sampai sekarang memang belum ada untuk penganggaran operasional. Jadi seperti misalnya makan minum atau untuk beli kertas, fotokopi, memang kami dinas Keperindak belum menganggarkan itu. Jadi kami mengambil uang itu bukan uang retribusi kami, tapi kami mengambil dari uang swadaya ya, swadaya yang bisa digunakan untuk administrasi kami. Karena kami belum ada penganggaran untuk uang operasional. Ya, OCLD. Tapi OCLD itu bukan berarti kita harus mengembalikan ke negara karena memang diperlukan untuk operasional, dan itu sudah kemarin sudah disumasi juga ke BPK. BPK juga memaklumi untuk temuan itu. Tapi yang dikembalikan kami kemarin ada temuan beberapa literasi salah pencatatan literasi keuangan. Kalau dibentuk kemarin 2 juta, di Pangkalan Balai 300.000, semuanya sudah disetor semua. Ya, pendengar, dalam LH LKP di Banyuasin 2023, pihak Disperindak yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pasar Pensi Cahyadi bahwa loss swadaya yang dilakukan retribusi secara langsung dan uangnya tidak disetor ke negara itu bukan tagihan kepada bangunan loss yang berada di dalam pasar, namun para lapak pedagang kaki lima atau PKL. Demikian, kembali ke Studio Pro 3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan sterilisasi dan edukasi terkait bahaya dan penanganan rabies di rumah sakit hewan. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP, Pemprov, Pemkot, Pemkab Sumatera Selatan berkolaborasi dengan Himpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan sterilisasi dan edukasi terkait bahaya dan penanganan rabies di Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Rabies Dunia yang jatuh pada tanggal 28 September 2024. Dan untuk mendukung program Pemprov Sumatera Selatan Bebas Rabies 2028, Ketua Himpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Sumatera Selatan, Dr. DR Zafrizal mengungkapkan, kegiatan sterilisasi ini dilakukan untuk menekan populasi anjing di Sumatera Selatan. Nah, kalau populasinya ini kita tidak tekan, kita tidak hambat, ini dengan sterilisasi, maka populasi tahun depan akan bisa nambah. Jadi kalau satu induk itu bisa menghasilkan 10 ekor anak, ya ini tahun depan udah nambah 10. Jadi makanya kita melakukan sterilisasi. Untuk yang betina-betina kita lakukan sterilisasi. Dan juga jantan kita lakukan supaya dia tidak membuahi betina. Ditambahkan Zafrizal, sterilisasi 1 ekor anjing kampung betina sama dengan menekan pertumbuhan populasi 10 ekor anjing per tahun. Dan jika 100 ekor anjing disterilisasi, maka akan menghambat pertumbuhan populasi 1000 ekor anjing per tahun. Target sterilisasi ini akan mencapai 100 ekor anjing yang akan dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota. Kota Palembang akan ditargetkan 60 ekor anjing dan 40 ekor anjing lainnya di kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.
Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum berikan keterampilan bengkel las dan sepeda motor untuk ketiga pelaku pembunuhan Ayu Andriani, siswi SMP di Kota Palembang. Ketiga pelaku pembunuhan terhadap Ayu Andriani, siswi SMP di Kota Palembang, diberikan keterampilan bengkel las dan sepeda motor. Keterampilan itu mereka dapatkan saat menjalani rehabilitasi di Panti Sosial Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum atau PSRABH. Kepala UPTD PSRHBH Dian Arif mengatakan ketiga pelaku direhabilitasi selama menunggu proses pengadilan. Pihaknya memastikan pembinaan baik fisik, mental, keagamaan, keterampilan, dan juga kedisiplinan. Menurut Dian Arif, khusus mental dan keagamaan, para pelaku diarahkan mengikuti seluruh kegiatan selama di panti seperti sholat 5 waktu, berjemaah, dan mengaji. Dian juga menegaskan kondisi para pelaku dalam keadaan baik dan siap mengikuti rehabilitasi di panti. Kalau pendidikan resmi tidak, tapi kalau keterampilan iya ada. Terkait ada pendidikan moral juga ada. Iya, diajarkan, ada narasumbernya tuh. Iya, belajar. Ya, ada belajar. Tapi bukan pendidikan formal, belajar. Agama juga. Agama juga belajar, zikir-zikir belajar, kewirausahaan juga belajar. Nanti kalau misalnya mereka keluar, mereka siap. Sama halnya yang disampaikan Kasih Rehabilitasi PSRABH Darwin Mokondongan mengatakan ketiga orang tersebut dilakukan asesmen terlebih dahulu untuk selanjutnya dapat ditentukan treatment apa yang tepat untuk mereka. Asesmen tersebut dilakukan selama 3 hari, baik pembinaan fisik, mental, sosial, dan spiritual. Selama berada di PSRABH, ketiga orang tersebut menjalani aktivitas sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Darwin, bisa dibilang ketiganya dipesantrenkan selama berada di panti sosial tersebut. Dari Palembang, Nova Ariana melaporkan. Terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kota Palembang beberapa waktu lalu melakukan tinjauan terhadap pasar ikan modern di Jalan Mangkunegara yang telah lama tidak beroperasi. Gedung pasar yang dulunya ramai dengan pedagang ikan kini terlihat sepi dan terbengkalai setelah beberapa tahun tidak ada aktivitas. Dalam tinjauan tersebut, pemerintah Kota Palembang mengumumkan rencana untuk menyerahkan pengelolaan pasar ini kepada Dinas Perikanan Kota Palembang. PLT Asisten 1 Pemkot Kota Palembang Rudi Indrawan menjelaskan pihaknya berencana menggelar beauty contest untuk mencari perusahaan-perusahaan yang tertarik mengelola pasar ini. Tujuan pihaknya adalah agar pasar ini tidak hanya berfungsi untuk ikan, tetapi juga dikembangkan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Pemkot Kota Palembang berharap proses alih fungsi pasar ikan modern ini dapat segera terlaksana, menghidupkan kembali gedung pasar dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Warta berita ini disiarkan oleh Programa 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Baik mendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andy Ruskan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
Hari ini aku berani mengatakan yang ada di hati. Saat ini aku tak ragu, karena ku lihat kau sendiri lagi. Tetap saja ku berdebar saat ku menatap indah matamu, dan mendadak bibirku berat untuk mengatakan aku sayang kamu. Sederhana saja aku ingin kamu.